Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ashabul Taufik, SPD MPD, dosen tetap Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Makassar. Pada video ini saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu dengan metode delivery, interaction, dan assessment yang berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, sistem penilaian, dan video interaksi antara saya sebagai peserta Serdos dengan mahasiswa. Baik, yang pertama deskripsi mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah teknologi pembelajaran dengan kode mata kuliah 23AF85003. Mata kuliah teknologi pembelajaran merupakan mata kuliah Prodi Pendidikan Teknologi Informasi yang wajib diprogram setiap semester ganjil, tepatnya di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah teknologi pembelajaran membahas tentang konsep, prinsip, perkembangan, dan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran di era digital yang meliputi ruang lingkup dan kawasan teknologi pembelajaran, teori belajar, media pembelajaran digital, serta integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, mata kuliah teknologi pembelajaran ini memperkenalkan kepada mahasiswa bentuk teknologi pembelajaran modern seperti Learning Management System atau LMS, multimedia interaktif, virtual reality, augmented reality, dan teknologi berbasis artificial intelligence dalam pendidikan. Berdasarkan kurikulum Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah teknologi pembelajaran memiliki 4 CPL, yaitu CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap religius, CPL 2 memahami dan dapat menjelaskan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi pembelajaran dengan tuntutan kurikulum yang diterapkan sesuai bidang pendidikan teknologi informasi. CPL 3 menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4 profesional di bidang teknologi informasi dan memahami pengetahuan rekayasa perangkat lunak, permasalahan jaringan komputer yang kompleks, serta memberikan solusi dengan pendekatan teknologi informasi. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah teknologi pembelajaran dibebankan dalam 4 CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan teknologi pembelajaran serta implementasinya dalam pembelajaran modern berbasis digital. CPMK 2, mahasiswa mampu mengevaluasi ruang lingkup dan kawasan teknologi pembelajaran dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis penerapan teknologi pembelajaran, teori belajar, serta integrasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai solusi pembelajaran. CPMK 4, mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran digital yang kreatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Mata kuliah teknologi pembelajaran ini memuat 8 materi, yaitu 1. Konsep dasar dan kawasan teknologi pembelajaran. 2. Teori belajar dan penerapan teknologi pembelajaran. 3. Media pembelajaran digital dan analisis kebutuhan pembelajaran. 4. Learning Management System atau LMS. 5. Teknologi pembelajaran modern. 6. Perancangan media pembelajaran digital. 7. Pengembangan media pembelajaran digital. 8. Implementasi dan inovasi media pembelajaran digital. Referensi yang digunakan pada mata kuliah teknologi pembelajaran ini adalah buku referensi dan jurnal terkait dengan teknologi pembelajaran, serta modul ajar yang telah didesain sesuai rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah teknologi pembelajaran Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Mata kuliah teknologi pembelajaran ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7 adalah pembahasan teori dan kuis. Pertemuan 8 ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai 14 kembali pada pembahasan teori dan mini project. Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Selanjutnya, sistem pembelajaran
mata kuliah teknologi pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan tatap muka yang dilaksanakan dalam kelas serta aplikasi pendukung seperti Zoom. Sedangkan asinkronus dilaksanakan melalui WhatsApp Group, Smart Campus, sim.uim.makassar.ac.id/siakat dan diintegrasikan dengan lms.uim.makassar.ac.id sebagai sarana untuk mengunduh RPS, materi, dan penugasan. Kemudian, metode pembelajaran mata kuliah teknologi pembelajaran ini menggunakan pendekatan student centered learning dengan model pembelajaran yang diterapkan meliputi case method dan project based learning untuk mendukung pencapaian-capaian pembelajaran mata kuliah. Bentuk pembelajaran yang digunakan mencakup diskusi, presentasi, studi kasus, penugasan, proyek, demonstrasi, dan refleksi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini meliputi kuis interaktif, penugasan individu maupun kelompok, dan mini project, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang kemudian rubrik penilaiannya disesuaikan dengan jenis-jenis tugas, UTS, dan UAS tersebut. Bobot penilaian yang diberikan yaitu proyek media pembelajaran digital sebanyak 35%, tugas, diskusi, dan kuis sebanyak 25%, ujian akhir semester atau UAS sebanyak 20%, ujian tengah semester atau UTS sebanyak 10%, dan kehadiran serta partisipasi sebanyak 10%, sehingga totalnya menjadi 100%. Demikianlah deskripsi mata kuliah teknologi informasi yang saya ampu. Selanjutnya silakan menyimak video interaksi dosen dan mahasiswa pada pertemuan kedua perkembangan teknologi pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita sehat semua sehingga pada hari ini bisa hadir ya di kelas hari ini dalam pertemuan kedua di mata kuliah teknologi pembelajaran. Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua tingkatnya mana? Ya, bisa dipimpin dulu berdoa bersama. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini sebelum kita lanjut, saya telah membuat absensi di LMS kita, di LMS UIM. Silakan dibuka LMS-nya, kemudian melakukan absensi hari ini. Silakan. Bagaimana? Sudah? Ya, sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat materi pekan lalu? Oh ya, silakan Faiz. Materi pekan lalu Pak, membahas tentang konsep teknologi pembelajaran. Ya, betul sekali ya. Jadi pekan lalu kita telah membahas tentang apa itu teknologi pembelajaran dan apa itu konsep-konsep dalam teknologi pembelajaran. Ada yang masih ingat apa itu teknologi pembelajaran? Faiz tadi? Ya. Pemahaman itu Pak, teknologi pembelajaran itu adalah proses memanfaatkan teknologi untuk memperefisienkan dan mengefektifkan pembelajaran ya. Ya, betul sekali ya. Jadi teknologi pembelajaran adalah proses sistematis ya yang melibatkan pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi belajar ya untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, itu adalah pengertian dari teknologi pembelajaran. Nah, hari ini kita lanjut di materi tentang perkembangan teknologi pembelajaran. Jadi kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya evolusi dari masa ke masa. Nah, di pertemuan 2 ini kita memiliki 4 tujuan pembelajaran ya. Harapannya nanti setelah mengikuti materi hari ini, mahasiswa itu mampu menjelaskan perkembangan teknologi pembelajaran, kemudian mampu mendeskripsikan evolusi media pembelajaran, kemudian yang ketiga itu mahasiswa mampu mengidentifikasi peran artificial intelligence dan virtual reality ya. Kemudian yang keempat ada menganalisis solusi teknologi pembelajaran. Nah, 4 poin inilah yang menjadi
target kita atau tujuannya kita dalam materi hari ini. Nah, kita lanjut ke materi. Di sini dilihat ada dua gambar bagaimana perbedaan dari pembelajaran atau teknologi pembelajaran yang dulu dengan yang sekarang. Nah, coba lihat di bagian sana, yang dulu itu guru itu menjelaskan menggunakan papan tulis ya, menggunakan papan tulis, kemudian ada siswa yang mencatat ya, dan masih ada LKS istilahnya ya, lembar kerja siswa. Nah, itu kalau dulu itu siswa masih melakukan pembelajaran secara konvensional dan guru pun menjadi salah satu sumber utama dari belajar ya. Nah, beda kalau sekarang, coba dilihat perbandingannya sekarang. Nah, kalau sekarang itu sudah ada yang namanya teknologi ada VR ya, ada LMS dan ada Smart TV. Nah, sekarang ini guru atau dosen bukanlah hanya satu-satunya menjadi sumber pembelajaran, tetapi ada banyak cara untuk memperoleh ya pembelajaran. Bisa mendapatkan melalui internet, virtual reality atau bahkan LMS ya. Nah, ini sejarah perkembangan teknologi pembelajaran ya. Ini perkembangan teknologi pembelajaran dari masa ke masa. Nah, kita bisa lihat di sini era konvensional ya. Tadi kita sudah jelaskan. Yang pertama adalah era konvensional itu masih menggunakan papan tulis dan buku catatan. Kemudian ada era media cetak. Ya, di era media cetak ini satu tahap perkembangan dari era konvensional itu kita sudah bisa menggunakan media cetak, buku LKS ya, dan perpustakaan. Nah, dulu itu waktu kita belajar, satu-satunya sumber untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan materi itu biasanya kita masuk ke perpustakaan. Nah, selanjutnya ada era media audio visual. Nah, disinilah mulai transisi, biasanya kita menggunakan yang namanya proyektor ya. Nah, guru atau dosen membawa komputer atau laptopnya, kemudian menggunakan proyektor untuk menampilkan visual. Jadi tidak hanya peserta didik atau mahasiswa itu menghayalkan apa sih tampilannya, tetapi di era media audiovisual ini kita sudah bisa melihat gambar, ya, melihat desain, bagaimana sih bentuknya. Nah, itu era audiovisual. Belum lagi disertakan dengan suara ya. Kemudian ada namanya era internet. Nah, inilah di awal-awal era teknologi sangat berkembang setelah ditemukan yang namanya internet ya. Nah, internet ini kita bisa mengakses banyak informasi, banyak materi yang bisa diakses di mana saja ya. Selanjutnya ada era e-learning atau LMS ya. Biasa menggunakan Google Classroom, biasa juga kita blended learning. Blended learning itu kita bisa melakukan pembelajaran di dua arah, ada yang secara daring, ada yang secara luring. Terakhir ada era mobile learning ya, atau artificial intelligence. Nah, di sini kita menggunakan smartphone, VR, AR dan chat GPT. Ya, inilah beberapa sejarah perkembangan teknologi pembelajaran. Oke. Dari sejarah perkembangan teknologi pembelajaran ini, menurut saudara kira-kira teknologi pembelajaran apa yang sering digunakan saat ini? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, Fozia. Yang saya lihat saat ini teknologi pembelajaran saat ini terus berkembang dan semakin canggih. Nah, teknologi yang paling sering digunakan yaitu LMS atau learning, smart projector atau teknologi AI. Iya, betul ya. Silakan duduk, Fozia. Ya, jadi teknologi pembelajaran yang sering digunakan saat ini adalah LMS seperti yang kita gunakan saat ini, Learning Management System, ada juga e-learning, smart projector ya, termasuk juga smart TV ini. Inilah yang sering kita gunakan saat ini, teknologi pembelajaran. Nah, selanjutnya perubahan paradigma pembelajaran. Nah, seiring perkembangan teknologi pembelajaran, tentu saja paradigma pembelajaran itu berubah ya. Yang dulunya berfokus pada guru, nah sekarang berfokus pada mahasiswa ya.
dari paradigma ini bisa dilihat ada 4 poin dari pergerakan dari masa ke masa. Yang dulunya itu adalah teacher center. Nah, sekarang beralih ke student center ya. Jadi teacher center ini dulu itu bayangkan kalau waktu kita sekolah dulu, waktu SD mungkin ya masih dapat. Kita baru belajar ketika ada guru ya. Ya, jadi bayangkan kalau saat itu ingin belajar matematika. Nah, tentu kita tunggu guru dulu menjelaskan bagaimana caranya, bagaimana rumusnya, sehingga mendapatkan hasilnya. Nah, sekarang itu kita tidak menunggu guru lagi. Kita bisa memanfaatkan teknologi sekarang. Bisa mencari di Google atau mencari di ChatGPT. Bahkan materi-materinya bisa diakses melalui LMS juga. Nah, jadi sekarang itu tidak lagi berpatokan pada guru saja. Tetapi akses materi itu kita bisa dapatkan di mana saja ya, selama bisa mengakses internet dan browsing biasanya ya. Nah, kemudian di sini student center. Nah, student center ini apa? Student center itu mahasiswa yang betul-betul aktif dalam mencari materi, mengerjakan tugasnya, ya, tidak lagi harus menunggu dosennya datang menjelaskan baru Anda paham, tidak, tapi betul-betul mahasiswa yang aktif. Apa sih sebenarnya pengertiannya ini? Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Nah, itu mahasiswa yang aktif. Kemudian ada digital learning. Digital learning ini adalah pembelajaran yang bisa diakses di mana saja ya. Contohnya apa? LMS tadi ya. Ya, LMS. Jadi atau kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Nah, misalnya kita menggunakan Google Classroom ya, atau Zoom juga bisa. Kemudian materi-materinya diakses melalui e-learning atau LMS atau Moodle atau Edmodo. Jadi ada banyak aplikasi-aplikasi digital learning ya. Kemudian berikutnya ada smart learning ya. Nah, smart learning ini apa kira-kira? Ya, smart learning itu bisa seperti ChatGPT ya, DeepSeek ya, DeepSeek. Kemudian apa lagi? Ya, bisa juga augmented reality, virtual reality. Nah, itu adalah smart learning. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang tahu kenapa saat ini dosen tidak lagi menjadi sumber pembelajaran utama? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena di era sekarang itu sudah ada yang namanya teknologi internet yang mencakup AI, Google, YouTube, dan masih banyak sumber-sumber belajar digital lainnya, Pak. Iya, betul sekali ya. Oke, aplaus untuk temannya. Ya, betul ya. Jadi saat ini sebenarnya dosen adalah sebagai fasilitator ya, yang membimbing mahasiswa ya dalam pembelajaran ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke demonstrasi virtual reality dalam pembelajaran. Nah, kebetulan di sini saya sudah membawa sebuah alat. Tahu namanya ini apa? Ya, VR ya, virtual reality. Nah, satu orang ada yang bisa demonstrasikan? Siapa yang bisa? Oh ya, silakan Dirga. Coba dipasang VR-nya, kira-kira apa yang Anda lihat di dalam? Coba lihat. Nah, ini salah satu bentuk ya dalam virtual reality. Nah ini kebetulan ini Dirga ada di mana ini Dirga? Ya, Laut. ya ada di laut ya, di tengah laut, ada di atas kapal. Coba mutar Dirga. Nah, ini mengikut ya. Jadi betul-betul kita berada seakan-akan berada di tempat itu atau di lokasi itu. Apa yang dirasakan Dirga? Ya, bisa dibuka. Ya. Apa yang dirasakan Dirga setelah menggunakan VR ini? Seperti langsung di tempatnya, Pak. Ya, seakan-akan berada di Tempatnya. ya di tempat itu. Jadi itulah yang namanya pembelajaran imersif. Ya, Dirga boleh duduk. Ya, itulah namanya pembelajaran imersif. Imersif itu pembelajaran seakan-akan kita terlibat langsung dalam situasi itu. Nah, inilah salah satu teknologi yang bisa kita manfaatkan
jika ingin melakukan sebuah simulasi ya, itu bisa. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, ini ada sebuah kasus, bisa dibaca semua. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebuah sekolah di daerah terpencil hanya memiliki satu proyektor dan koneksi internet yang terbatas. Guru masih mengajar menggunakan metode ceramah sehingga siswa kurang termotivasi belajar. Nah, coba dipahami, kira-kira menurut saudara, apa permasalahan utama pada kasus tersebut? Pertanyaan 1, ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak, izin menjawab. Menurut pemahaman saya, permasalahan utamanya yaitu guru terkadang menggunakan metode pembelajaran ceramah sehingga kurang efektif. Terkadang siswa kurang aktif dan kurang termotivasi untuk belajar. Iya, betul ya. Aplaus dulu untuk temannya. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, terkadang pembelajaran itu yang membuat tidak berhasil adalah strategi pembelajarannya yang monoton, sehingga terkadang peserta didik atau mahasiswa tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh guru atau dosen atau pengajar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, jika saudara menjadi guru di sekolah tersebut, teknologi pembelajaran apa yang dapat digunakan? Ada yang tahu? Saya, Pak, Ya, silakan. izin menjawab. Jika saya mau menggunakan teknologi pembelajaran, saya akan memanfaatkan proyektor. Saya akan memanfaatkan proyektor untuk menampilkan video pembelajaran, menggunakan PowerPoint interaktif, serta saya akan memanfaatkan smartphone siswa jika ada internet. Saya juga bisa menggunakan aplikasi LMS atau WhatsApp untuk berbagi materi. Iya, betul sekali ya. Ya, aplaus untuk Caca. Ya, dalam pembelajaran sebenarnya tidak harus menggunakan teknologi yang mahal ya, tetapi bagaimana cara seorang guru atau pengajar itu menggunakan fasilitas yang ada, tetapi tetap kreatif dan efektif. Ya, selanjutnya kira-kira ya, apakah VR dan artificial intelligence ini dapat membantu proses pembelajaran tersebut? Ada yang bisa? Ya, silakan Hafiz. Pertanyaan itu, apakah VR artificial intelligence dapat membantu proses pembelajaran tersebut? Jelas, karena dalam media pembelajaran sekarang kan AI sangat digunakan di era sekarang. Jadi guru dan murid saling terbantu dalam mencari materi, jawaban, soal, dan cepat mendapatkan informasi dengan menggunakan artificial intelligence. Sedangkan virtual reality dia itu lebih cara mensimulasikan tentang apa yang diajarkan guru. Itu saja jawaban saya. Iya. Terima kasih Hafiz. Ya, aplaus lagi untuk Hafiz. Ya, betul ya. Artificial intelligence bisa saja digunakan oleh guru atau dosen dalam mencari materi atau membuat rencana pembelajaran atau menyusun sebuah materi-materi. Jadi dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa teknologi pembelajaran itu tidak mesti harus mahal sekali, tetapi bagaimana seorang pengajar itu mempunyai sebuah kreativitas atau sebuah inovasi untuk membuat media pembelajaran interaktif yang lebih menarik ya, sehingga peserta didik itu mudah menyerap materi yang disampaikan oleh pengajar. Ya, selanjutnya di sini masih ada satu materi tentang dampak teknologi pembelajaran, maksud saya dampak positif. Nah, di sini bisa dilihat
dampak positif yang pertama itu ada fleksibel ya. Jadi teknologi pembelajaran saat ini betul-betul sangat fleksibel ya. Pembelajaran saat ini tuh sangat mudah diakses. Tidak harus ada gurunya atau ada dosennya baru bisa melakukan pembelajaran. Tetapi dimanapun Anda berada, materi hari ini bisa saja Anda pelajari di luar kelas ini atau di luar ruangan ini. Itu bisa diakses di mana saja. Nah, tinggal bagaimana tantangannya ya. Teknologi pembelajaran ini ada namanya distraksi digital ya. Distraksi digital, kemudian ketergantungan teknologi. Nah, ini yang cukup menjadi tantangan bagi pelaku teknologi pembelajaran. Kadang itu tergantung ya, ketergantungan dalam teknologi pembelajaran, sehingga ketika misalnya mendapatkan kelas-kelas yang mungkin fasilitasnya tidak memadai, nah itu kadang agak ini ya, apalagi kalau misalnya pengajarnya tidak kreatif atau tidak memiliki media pembelajaran yang inovatif, itu biasanya agak susah ya. Kemudian tantangan berikutnya itu penyalahgunaan AI. Nah, ini yang penyalahgunaan AI ya, kita lihat di sosial media selama ini yang kita lihat ya, banyak ya yang kriminalitas tentang penyalahgunaan AI. Nah, itu kita harus bijak menggunakan yang namanya artificial intelligence ya. Jangan sembarang, apalagi misalnya fotonya orang kemudian dimasukkan, diubah karakternya, diubah mukanya tanpa seizin. Nah, itu bisa saja kita terkena undang-undang ITE ya. Nah, itu kita harus berhati-hati. Nah, saya kira itu materi hari ini. Sebelum saya tutup, kira-kira hal baru apa yang Anda pelajari hari ini? Ya, silakan. Pak izin menjawab. Saya baru tahu bahwasanya teknologi pembelajaran bukan hanya tentang alat seperti komputer ataupun proyektor, tapi juga mencakup strategis dan proses dalam memfasilitasi pembelajaran. Iya, betul sekali ya. Jadi teknologi pembelajaran ini bukan hanya mengenai bagaimana medianya, tetapi juga mempelajari tentang bagaimana strategi kita mengajar, strategi kita memberikan materi, bagaimana perangkat-perangkat yang kita gunakan sebelum memberikan materi kepada siswa ya atau peserta didik. Ada lagi? Ya, saya kira cukup untuk hari ini. Untuk tugasnya silakan nanti diakses di LMS UIM Makassar ya .ac.id. Saya telah mengupload tugasnya di sana. Silakan dikerjakan. Di sini tugasnya membuat infografis ya dengan tema perkembangan teknologi pembelajaran dari era konvensional hingga era artificial intelligence dan virtual reality. Nah, nanti hasilnya silakan diunggah di LMS kampus kita. Ya, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dipahami semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT PT bidang pengajaran dari saya. Semoga bisa mendapatkan nilai maksimal. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.